Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya mau sharing penggunaan Windows 10 di netbook saya, netbook HP mini yang sudah jadul ya, udah lama banget. Dan saya akan sharing ke teman-teman gimana sih Windows 10 yang saya gunakan ini bisa berjalan di laptop yang sebenarnya speknya udah sangat jadul banget ya. Jadi saya cerita sedikit, ini laptop saya beli sekitar tahun 2009 atau 2010, dan waktu itu bawaannya itu masih menggunakan Windows XP. Nah, sekarang saya install menggunakan Windows 10. Nah, saya akan tunjukkan dulu spesifikasi laptop saya. Saya akan menggunakan aplikasi HW Info supaya informasinya lebih detail ya. Jadi ini laptop atau netbook. Netbook ini secara prosesornya itu hanya single prosesor dan hanya single core dan menggunakan dua thread ya. Thread itu atau logical prosesornya 2. Sedangkan untuk kecepatannya sendiri ini hanya 1,6 GHz. Kemudian memori yang digunakan ini masih menggunakan DDR2, ini SDRAM, dan speednya itu hanya 400 MHz, PC 6400. Di sini teman-teman bisa lihat, dan ini memorinya tahun 2009. Nah, menurut saya Windows 10 bisa diinstal di netbook ini pun ini udah sesuatu yang oke banget, karena sebelumnya saya sempat install Windows 7 yang Windows 7 profesional yang 32 bit, itu performanya saja tidak maksimal. Ada beberapa driver yang tidak dapat terinstall dengan baik. Nah, ini di sini saya menggunakan Windows 10. Saya akan tunjukkan propertiesnya. Ini di netbook ini saya menggunakan Windows 10 profesional, tapi yang light version ya teman-teman. Jadi ini bukan Windows 10 profesional yang umum, yang standar, tapi ini merupakan Windows 10 yang light version. Nah, Windows 10 light version ini apa bedanya dengan Windows 10 yang biasa? Jadi kalau yang light version ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa, tujuannya supaya lebih ringan dan supaya bisa jalan di laptop atau di komputer yang memang spesifikasinya udah under spec lah ya, udah spesifikasi rendah seperti netbook yang saya gunakan ini. Nah, ini hanya Intel Atom N450, speednya 1,6 GHz. Teman-teman bisa lihat di sini, RAM-nya 2 GB. Dan ini Windows 10-nya ini Windows 10 64 bit. Nah, pada saat saya install Windows 10 ini statusnya belum activated ya teman-teman. Nah, yang menarik juga, meskipun ini sudah light version, Windows 10 ini tetap bisa diaktifasi. Ini saya sudah melakukan aktivasi Windows 10-nya, dan sekarang statusnya sudah activated. Hal lain yang menarik menurut saya ketika saya install Windows Lite version ini, ketika saya cek di driver di netbook saya ini hampir semua driver dapat terinstall dengan baik di Windows 10 ini. Jadi seperti misalnya ada driver audio, di sini audionya terinstall dengan baik. Kemudian kamera ini terinstall dengan baik. Sebelumnya, sebagai informasi ke teman-teman, netbook ini pernah saya coba install Windows 7 dan kameranya ini tidak dapat berjalan karena drivernya nggak kompatibel. Tapi ini bisa terdeteksi dan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian seperti yang tidak kalah pentingnya adalah driver dari network card. Ini teman-teman bisa lihat, ini WiFi cardnya pakai Broadcom 802. Ini juga terinstall, dan di sini teman-teman bisa lihat ini saya connect ke internet ya. Pada bagian kanan bawah ini teman-teman bisa lihat ini WiFi-nya terkoneksi ke internet. Nah, menurut saya dengan bisa diinstal Windows 10, kemudian dengan fungsinya seperti network, kamera, audio udah berjalan dengan lancar, itu aja udah oke banget untuk netbook yang memang speknya sangat rendah seperti ini. Tapi terlepas dari itu, ternyata pada saat saya install aplikasi, beberapa aplikasi yang saya butuhkan juga dapat terinstall dengan lancar, dengan mulus, dan saya bisa install
Mozilla Firefox di sini. Ini saya install Mozilla Firefox untuk browser yang saya gunakan, dan ini juga dapat terinstall dengan baik. Dan kalau saya gunakan juga nggak ada masalah ya. Misalnya seperti ini, saya menggunakan Mozilla Firefox untuk browser saya. Kalau kita misalnya saya mau browsing, ini juga dapat berfungsi dengan normal. Kemudian di sini saya juga menginstal aplikasi Zoom. Ini untuk online meeting ya. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali yang pakai platformnya Zoom. Nah, ini saya coba install aplikasi Zoom for Desktop. Dan ini pun juga dapat berjalan di netbook saya yang speknya tadi teman-teman udah lihat. Ini bisa kita pakai untuk join, dan saya udah tes sebelumnya menggunakan kamera saya dan menggunakan speaker, dan ini bisa berjalan di netbook ini. Oke, kemudian kalau kita lihat di load prosesor dan memorinya, saya akan coba tunjukkan ini di task manajernya. Nah, dalam kondisi yang standby, teman-teman bisa lihat di sini memang ada load yang fluktuatif di prosesornya. Jadi kadang-kadang pada saat kita buka aplikasi itu load prosesor ini menjadi naik gitu ya. Tapi untuk penggunaan memori, teman-teman bisa lihat ini hanya 31% dalam kondisi standby. Untuk harddisknya ini sangat kecil. Kenapa seperti ini? Karena sekali lagi ini Windows yang saya gunakan ini adalah Windows yang sudah dimodifikasi, yaitu Windows Lite version. Nah, kemudian di sini saya juga menginstal aplikasi Microsoft Office. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini saya install Microsoft Office versi 2010. Tapi memang saya tidak install semua paketnya. Saya hanya install untuk Excel, kemudian PowerPoint dan Microsoft Word. Kenapa? Karena saya cuma perlu 3 ini doang, Word, Excel, dan PowerPoint. Nah, kalau kita jalankan, ini misalnya saya jalankan Microsoft Word juga, respon time-nya menurut saya cukup oke banget ya. Bahkan ini mungkin bisa dibilang cepat gitu ya untuk pengguna Windows 10. Dan demikian pula Microsoft Office yang saya install ini, saya sudah aktifasi juga. Jadi di sini untuk aktivasi Microsoft Office juga nggak ada masalah. Saya bisa aktifasi, dan ini teman-teman bisa lihat produknya sudah activated. Selain aplikasi-aplikasi tersebut, saya juga untuk kebutuhan lain, misalnya memutar video atau video player, saya install VLC Media Player di laptop ini, dan ini juga pada saat instalasi nggak ada kendala. Nah, jadi pada saat saya melakukan instalasi VLC Player ini juga nggak ada masalah, dan VLC Player ini dapat dijalankan dengan baik di sini. Nah, apa saja yang sudah dimodifikasi dari aplikasi Windows Lite version ini? Nah, teman-teman, ini adalah poin-poin modifikasinya dibandingkan dengan Windows 10 Professional versi standarnya. Jadi memang ada beberapa fitur yang dihilangkan, ada beberapa layanan yang dihilangkan. Nah, itu yang membedakan Lite version ini dengan versi standar. Tapi bagi saya ini cukup banget, karena fitur-fitur yang saya perlukan atau service yang saya biasa gunakan, misalnya saya mau menggunakan control panel, ini tersedia dengan baik di sini. Kemudian untuk pengaturan jam dan pengaturan waktu, ini juga berjalan dengan baik. Kemudian di sini untuk indikator baterai ini juga normal, berfungsi normal, bahkan Bluetooth-nya di sini juga jalan. Kemudian untuk misalnya add and remove program, kita misalnya mau install aplikasi kemudian kita mau uninstall, ini juga berjalan dengan mulus. Interface-nya juga nggak jauh beda dengan yang Windows 10 versi standarnya. Kemudian apalagi ya, kalau misalnya untuk keperluan pengecekan jaringan gitu, saya biasa menggunakan command prompt. Nah, ini command prompt-nya juga di sini berjalan dengan normal. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat, ini berjalan normal untuk command prompt-nya. Hanya saja memang fungsi-fungsi seperti Cortana, kemudian Windows Search itu memang tidak disertakan atau tidak diaktifkan dalam Windows 10 Lite version ini. Kesimpulannya, untuk saya pribadi ini sudah sangat cukup
dan paling tidak laptop ini akhirnya bisa saya gunakan lagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang ya ringan sampai sedang lah, untuk balas email atau mungkin untuk sekedar meeting online. Tapi mungkin jika teman-teman menggunakan netbook atau menggunakan laptop yang spesifikasinya kurang lebih sama dengan saya ini, hanya menggunakan prosesor yang Intel Atom, kemudian RAM-nya cuma 2 GB. Selama ini saya kalau misalnya lagi membuka aplikasi, nggak bisa buka aplikasi terlalu banyak. Contoh misalnya gini, ketika misalnya buka Mozilla Firefox, ya udahlah cukup 2 atau 3 tab, itu masih oke. Tapi lebih dari itu ya akan berasa, loadnya akan berasa berat gitu. Kemudian kalau misalnya buka browser bareng dengan misalnya buka aplikasi seperti Microsoft Word, ya kita nggak bisa buka terlalu banyak aplikasi berbarengan, misalnya Word, Excel, kemudian browser, kemudian sambil dengerin musik, nah pasti akan berasa. Tapi kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya masih ya multitasking tapi nggak terlalu banyak, ya masih oke lah. Tapi setidaknya ini saya cuma mau sharing buat teman-teman yang mungkin punya laptop atau komputer atau netbook yang spesifikasinya rendah, spesifikasinya jadul. Ya kalau di laptop saya yang Intel Atom dan RAM-nya cuma 2 GB aja bisa jalan. Nah mungkin ini juga bisa kalian coba dan bisa bermanfaat untuk laptop lama kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi pada video-video tutorial yang berikutnya.